Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas IK 3D. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek akhir Big Data kelompok 4, yaitu tentang data Olimpiade Game. Yang pertama ini ada latar belakang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Anissa Aisyah, dengan NIM 3342134. Saya Putri Ayu Widianingrum dengan NIM 3342139. Saya Vanessa Deni dengan NIM 3342134. Nah, jadi yang pertama ini ada latar belakang dataset kami, yaitu yang dataset merupakan sumber daya yang sangat berharga untuk peneliti, analis data, dan penggemar olahraga yang tertarik untuk memahami dinamika kompetensi Olimpiade. Data ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola, tetapi juga dalam merumuskan strategi untuk pelatihan dan pengembangan atlet di masa depan. Dengan analisis yang tepat, data ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana berbagai faktor mempengaruhi performa di panggung olahraga terbesar dunia. Selanjutnya ada permasalahan bisnis, yaitu permasalahan bisnis yang ingin dicapai dari proyek ini adalah memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan negara dalam Olimpiade, tren medali dari waktu ke waktu, dan bagaimana karakteristik negara dan atlet mempengaruhi jumlah medali yang diperoleh. Dari permasalahan bisnis yang ada, timbul beberapa pertanyaan bisnis. Yang pertama, negara mana yang paling banyak memperoleh medali dalam sejarah Olimpiade? Yang kedua, bagaimana tren perolehan medali dari waktu ke waktu? Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi jumlah medali yang diperoleh oleh suatu negara? Dan bagaimana performa atlet dari berbagai negara dalam berbagai cabang olahraga? Selanjutnya, untuk penjelasan dataset, ini dataset ini digunakan yang berisi data terkait Olimpiade, memiliki beberapa fitur yang mencakup informasi mengenai negara, atlet, event, dan jumlah medali yang diperoleh. Sumber dataset kami ambil dari Kaggle yang berjumlah 70 record atau baris data. Fitur-fiturnya sendiri terdiri dari ID untuk identifikasi unik dari setiap entry, lalu ada name untuk nama atlet, sex untuk jenis kelamin atlet, age untuk usia atlet saat mengikuti Olimpiade, height untuk tinggi badan atlet, weight untuk berat badan atlet, tim untuk nama negara tim, NOC untuk kode negara tim, games nama event Olimpiade, year untuk tahun event, season untuk musim event yaitu summer atau winter, lalu ada city untuk kota penyelenggara, sport untuk cabang olahraga, event untuk event spesifik dalam cabang olahraga, dan medal, jenis medali yang diperoleh, seperti gold, silver, bronze. Lalu, langkah yang pertama adalah kita mengunduh dataset dari Kaggle yang akan sekalian di-unzip, lalu tersimpan di bagian sini. Selanjutnya ada kita menginstal beberapa library yang diperlukan seperti PySpark, Dborn, Matplotlib, dan Pandas. Setelah kita menginstal library-nya, kita akan mengimpor library yang diperlukan. Lalu setelah kita mengimpor library yang diperlukan, kita akan membuat Spark Session dengan nama Olympic. Lalu kita akan melakukan eksplorasi data. Eksplorasi data yang pertama yaitu membaca data dengan memasukkan kode Spark Read CSV, lalu akan menampilkan 20 kolom data pertama. Selanjutnya, setelah itu kita akan memeriksa tipe data dari setiap kolom. Ada tipe data integer, string, double, dan selanjutnya lebih banyak string. Setelah itu, kita akan memeriksa statistik deskriptif. Seperti ini kodenya, dan akan menghasilkan seperti ini data frame summary. Setelah itu, kita akan mengerun informasi awal dataset, yaitu seperti ini. Lalu kita akan memeriksa nilai nol di setiap kolom. Kita akan mencari kolom yang memiliki nilai nol.
Di sini terdapat 6 kolom dan 20 baris yang menampilkan nilai 0. Lalu kita akan menghitung jumlah baris data, yaitu total yang belum diolah ada 70.000 data. Selanjutnya untuk data cleansing akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada data cleansing. Di sini yang pertama kita menampilkan jumlah missing value per kolomnya. Yaitu kita ada kolom ID, name, sex, age, height, weight, team, notch, game, years, season, city, sport, event, sama medal. Nah, selanjutnya menghapus baris dengan missing value pada kolom medal. Itu pakainya drop. Nah, terus selanjutnya mengisi missing value dengan nilai default. Selanjutnya menghapus duplikasi. Nah, selanjutnya itu menghitung jumlah baris. Nah, tadi kan kita melakukan langkah-langkah untuk meng-cleansing data. Nah, jadi kita akan mengetahui jumlah akhir dari cleansing data itu. Itu jumlah datanya ada 9.811. Yang selanjutnya transformasi dan enrichment. Nah, di kode ini melakukan transformasi dan enrichment pada kolom kategorikal dalam dataset dengan menggunakan pspark. Nah, hasil encoded df select-nya itu menunjukkan bagaimana nilai kategorikal asli diubah menjadi indeks numerik dan kemudian menjadi vektor biner. Misalnya, sec diubah menjadi M, menjadi 0.0 di sec indeks, dan kemudian menjadi 1.0 atau 0.0, begitu juga selanjutnya, dan seterusnya. Itu terdiri dari ada 10 baris. Selanjutnya, membuat fitur baru dengan BMI. Nah, ini menggabungkan 3 kolom menjadi 1 kolom. Selanjutnya, analisis deskriptif itu menghitung jumlah medali Panegara. Nah, itu ngambilnya dari kolom tim dengan kolom total medalnya itu menjadi 10 kolom. Selanjutnya, mengkonversi hasil SPART data visualisasi distribusi medali. Itu manggil kolomnya total medal sama total timnya. Ini hasil dari kode di atas dan berbentuk diagram batang. Di sumbu X-nya itu kolom tim dari berbagai negara. Terus di sumbu Y-nya itu kolom total medalsnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan sama Vanessa. Kemudian itu ada analisis prediktif, prediksi medali Olimpiade. Yang pertama ada mengubah tipe data kolom ke numerik jika diperlukan. Langkah pertama dalam analisis prediktif ini adalah memastikan bahwa kolom-kolom numerik seperti age, height, dan weight memiliki tipe data yang sesuai, yaitu double. Ini penting untuk memungkinkan operasi matematis yang diperlukan dalam model prediktif. Lalu yang kedua ada encoding kolom medal menjadi numerik. Kolom medal diubah menjadi format numerik menggunakan string indexer. Ini mengkonversi nilai-nilai kategori seperti gold, silver, dan bronze menjadi indeks numerik sehingga dapat digunakan dalam model prediktif. Kemudian yang ketiga, menggabungkan kolom numerik ke dalam satu vektor fitur handle null values. Kolom age, height, dan weight digabungkan menjadi satu vektor fitur menggunakan vektor assemble. Null values ditangani dengan parameter handle invalid sama dengan skip untuk menghindari error pada saat data tidak lengkap. Kemudian yang keempat, menyaring hanya kolom yang diperlukan. Hanya kolom-kolom yang relevan yaitu features dan medal index yang disimpan untuk proses selanjutnya. Kemudian selanjutnya membagi data menjadi data pelatihan dan data pengujian. Data dibagi menjadi 2 set, data pelatihan dan data pengujian dengan proporsi 70/30 menggunakan random split.
Ini memungkinkan model dilatih dengan satu bagian data dan diuji dengan bagian lainnya untuk mengevaluasi kinerjanya. Kemudian selanjutnya, membuat dan melatih model logistik regression. Model logistik regression dibuat dan dilatih menggunakan data pelatihan. Logistik regression dipilih karena cocok untuk masalah klasifikasi seperti prediksi kategori medali. Kemudian yang terakhir, melakukan prediksi pada data pengujian. Model yang telah dilatih kemudian digunakan untuk membuat prediksi pada data pengujian. Hasil prediksi mencakup fitur, indeks medali aktual, dan prediksi yang dihasilkan oleh model. Untuk hasil runningnya yaitu menampilkan 10 baris dengan kolom features, medal index, dan prediction. Kemudian selanjutnya ada evaluasi model logistik regression. Yang pertama, evaluasi model menggunakan akurasi. Akurasi mengukur persentase prediksi yang benar dari semua prediksi yang dilakukan oleh model. Akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam mengklasifikasikan data. Hasil runningannya untuk akurasi model bisa dilihat. Kemudian selanjutnya ada menghitung presisi. Presisi adalah rasio jumlah prediksi benar dari kelas tertentu terhadap jumlah total prediksi yang dibuat untuk kelas tersebut. Ini menunjukkan ketepatan model dalam membuat prediksi untuk suatu kelas tertentu. Kemudian hasil runningan presisi model juga telah ditampilkan. Kemudian selanjutnya ada menghitung recall. Recall adalah rasio jumlah prediksi benar dari kelas tertentu terhadap jumlah total instance yang benar-benar ada dalam kelas tersebut. Ini menunjukkan sensitivitas model dalam menangkap suatu instance dari suatu kelas tertentu. Dan hasilnya juga bisa dilihat di recall model. Kemudian yang terakhir ada menghitung F1 score. F1 score adalah rata-rata harmonik dari presisi dan recall. Ini memberikan keseimbangan antara keduanya sehingga berguna ketika kita perlu mempertimbangkan keduanya secara bersamaan. Hasilnya juga dapat dilihat di F1 score model. Lalu selanjutnya menjawab pertanyaan bisnis. Untuk pertanyaan pertama, negara mana yang paling banyak memperoleh medali dalam sejarah Olimpiade? Kemudian untuk kodenya, negara dengan perolehan medali terbanyak yang menampilkan 10 baris dengan kolom tim dan total medals, di mana menunjukkan United States dengan total medal terbanyak sebanyak 1.410. Kemudian nomor 2, bagaimana tren perolehan medali dari waktu ke waktu. Yaitu ada yang pertama, ekstrak tahun dari kolom games. Lalu yang kedua, tren perolehan medali dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya visualisasi tren perolehan medali dari waktu ke waktu. Untuk hasilnya yaitu terdapat grafik trend of medal count over time dari tahun 1900 hingga tahun 2020. Untuk nomor 3, apa saja faktor yang mempengaruhi jumlah medali yang diperoleh oleh suatu negara? Untuk langkah yang pertama yaitu menghitung korelasi antara fitur numerik dan jumlah medali. Lalu langkah yang kedua, visualisasi korelasi. Kemudian untuk hasilnya ditampilkan di correlation metric of numeric features di bawah. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana performa atlet dari berbagai negara dalam berbagai cabang olahraga? Untuk langkah pertama, performa atlet dari berbagai negara dalam berbagai cabang olahraga. Kemudian langkah kedua, visualisasi performa dalam berbagai cabang olahraga. Kemudian untuk hasil running-nya, itu yang pertama ada menampilkan 10 baris dengan kolom sport, tim, dan total medals. Dan juga terdapat grafik top 20 performance by sport and country yang menampilkan untuk sport atletik dengan tim United States terbanyak. Sekian bagian presentasi dari saya. Penutupan akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Hasil dari pertanyaan bisnis sudah terjawab di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.